Halo guys, buat kalian yang belum ngopi, ngopi dulu ya biar santuy. Untuk kali ini aku akan menceritakan seluruh alur cerita dari film When We First Met. Film ini bergenre drama romance komedi yang dirilis pada tahun 2018. Cerita film ini mengisahkan seorang pria yang jatuh cinta setelah ia bertemu dengan cewek aselole di pesta Halloween. Tapi ternyata wanita itu malah menganggap cowok tersebut hanya sebagai sahabatnya saja. Keajaiban pun dimulai ketika ia menemukan mesin waktu untuk pergi ke masa lalu. Daripada penasaran sama alur ceritanya, mending kita langsung aja ke videonya ya guys. Awal film ini, kita ditunjukkan sebuah pesta tunangan. Wanita yang bertunangan tersebut adalah Avery. Avery ini lagi cerita soal masa lalunya. Nah, pemeran utama dari film ini adalah Noah. Dia sebenarnya sangat-sangat jatuh cinta kepada Avery ini, makanya dia menatap si Avery dalam banget seakan kayak gimana gitu guys. Lalu ia pun menceritakan awal dia bertemu dengan Noah, lalu ada flashback dan film pun dimulai dengan judul When We First Met. Cerita diawali pada tanggal 31 Agustus tahun 2014, di mana saat itu sedang ada pesta Halloween. Lalu karena ada seseorang yang menabrak Avery pun tak sengaja berkomunikasi dengan Noah. Mereka pun jadi ngobrol panjang dan pembicaraan pun mulai menjadi nyaman. Mereka pun saling berbagi cerita satu sama lain guys. Mulai dari identitas dirinya masing-masing, kayak kamu dari mana, kerja apa, namanya siapa, dan masih banyak lagi guys. Intinya si Noah deketlah dengan cewek yang punya serabi mantul, kayak punya saya, hahaha. Setelah asik ngobrol, akhirnya si Noah ngajak Avery untuk ke bar. Di situ Noah menunjukkan kemampuan bermain pianonya kepada Avery. Tapi saat Avery ini request lagu malah kagak bisa dan gak tahu lagunya apa. Hasilnya dia pun main piano sebisanya aja gitu kan. Avery pun ngajak Noah untuk foto booth. Di sini kelihatan kalau si Noah sungguh percaya diri kalau Avery mencintainya. Dia diajak foto oleh Avery, juga ngajak ke rumahnya, main game, makan serabinya Avery. Maksudnya makan sereal. Bahkan Avery ngasih tahu bahwa dia suka ngadain amal. Menyenangkan gitu guys ceritanya. Tapi ternyata semua flashback, Avery hanya menganggap si Noah sebagai sahabatnya saja. Dan parahnya Avery malah bertunangan dengan pria lain bernama Ethan. Dan hal ini sungguh membuat semuanya sakit banget sampai hati itu meluber-luber atau kata orang normal sampai tumpeh-tumpeh. Noah pun akhirnya ke WC untuk pura-pura muntah karena mabuk. Lalu datanglah Avery untuk mengecek keadaan sahabatnya tersebut. Dan juga bersama si Ethan, Avery pun meminta tolong kepada temannya seorang fotografer bernama Carrie untuk mengantarkan pulang Noah. Dengan terpaksa Carrie pun mengantarkannya. Dan tak lupa juga karena saking cemburunya si Noah, dia sampai maling piring bergambar tunangan mereka. Di jalan si Noah akhirnya buka mulut kepada Carrie bahwa ia jatuh cinta kepada Avery. Tapi ya mau gimana lagi gitu, orangnya udah tunangan ya kan? Walaupun maksa buat turun di bar yang diwasiatkan Avery untuk pulang, akhirnya malah berhenti di salah satu bar. Mereka pun bertemu sahabat dekatnya si Noah, bernama Max. Max adalah seorang wakil direktur perusahaan dan kaya. Karena membosankan si Carrie akhirnya balik pulang guys. Lalu saat hendak pulang, Noah dengan mabuk dan sempoyongan didudukan oleh Max di sebuah tempat foto booth. Ia pun mengingat fotonya 3 tahun yang lalu bersama Avery, dan dengan iseng-iseng pun Noah mulai masukin koin ke Win dan memulai foto booth dengan muka teler, dan kelilingnya langsung bangun dari tidurnya, dan ia langsung beraktivitas seperti biasa. Di jalan ia melihat beberapa anak yang menggunakan kostum Halloween. Dia pun bingung karena Halloween udah selesai 2 hari yang lalu. Dia nggak pikir panjang, ia pun langsung gas lagi dan berhenti di Indomaret untuk membeli beberapa minuman. Tanpa disengaja ia melihat koran dengan tanggal 31 November tahun 2014. Si Noah menunjukkan koran itu kepada si abang-abang tukang Indomaret. Lalu si abang juga bilang bahwa sekarang memang tahun 2014. Ia pun langsung meminta pesanan minumannya. Tapi anehnya lagi, minuman yang ia pesan itu tidak ada, yang menandakan minuman itu memang belum dirilis pada tahun tersebut. Ia pun langsung kaget dan berlari dari Indomaret menuju Alfamaret. Ya nggak juga sih maksudnya pergi gitu, dan langsung menemui si Max yang lagi kerja. Di sini ditunjukkan koran 2014. Si Max yang masih jadi karyawan biasa pun bilang
bahwa ia bingung gimana caranya bisa ke tahun 2014, enggak waras dan nyuruh Noah buat kerja aja daripada kuliah. Walaupun bilang bahwa sebenarnya adalah wakil direktur, akhirnya si Noah dari jendela melihat si Carrie yang sedang memotret, dia pun menemuinya dengan buru-buru. Ia pun langsung bilang kejadian sebelumnya kepada Carrie, tentang antar Noah saat pulang dari tempat tunangannya Avery. Lalu ia pun mengira bahwa Noah nggak waras. Dan akhirnya Noah sadar bahwa ini adalah perjalanan waktu kembali ke masa lalu. Ia pun langsung pergi dari tempat itu. Onah pun pulang, maksudnya Noah pulang dan berdandan agar bisa tampil menarik di hadapan Avery. Karena malam itu adalah malam di mana ia pertama kali bertemu Avery. Ia pun mengklimiskan rambutnya, memakai dasi dan menghafalkan lagu favoritnya Avery. Dia datang ke pesta Halloween itu. Dia pun akhirnya tampil menjadi sangat menarik bagi Avery. Karena serba tahu apapun soal Avery, bahkan Noah pun juga membawakan lagu favoritnya si Avery lewat pianonya. Bahkan saat diajak foto booth pun kagak kaku dan sangat terbiasa. Lalu Avery mengajaknya ke rumahnya, tapi saat mereka menempelkan wajahnya satu sama lain hendak ciuman, si Carrie malah datang dan membuat Avery dan Noah kaget. Carrie pun langsung berteriak-teriak melihat Noah. Dikira Noah adalah seorang penguntit dirinya, karena serba tahu gitu. Avery pun langsung kaget dan mengira bahwa ia adalah psikopat, lalu Noah pun dipukuli oleh mereka berdua. Setelah itu Noah bangun dari tidurnya, dan diakhiri dengan Avery kaget berkunjung ke rumahnya, dan masih mengira bahwa dia adalah psikopat penguntit. Noah pun langsung dipentung, tapi beruntung bisa kabur dari mereka. Noah langsung pulang dan mencari petunjuk, dan benar saja yang menemukan hasil foto booth tersebut. Ia langsung ke foto booth itu dan memulai foto. Alhasil ia pun bisa kembali ke masa lalu sebelum ia bertemu dengan Avril lagi. Setelah ia berhasil ke masa lalu, ia pun langsung senang, karena menguasai mesin waktu tersebut. Lalu ia pun langsung menelpon untuk meminta bantuannya, agar bisa dapetin saya Avery. Malamnya ia pergi untuk ke pesta tersebut. Lalu ia pun minta diajarin Max gimana cara berbicara sama cewek. Dengan gaya bad boy ia pun mulai coba berinteraksi dengan Avery. Tapi karena si Noah ini begonya minta ampun gak ketulungan, ia malah salah mengartikan apa yang dimaksud si Max, dan membuat Avery yang gak suka dan marah-marah sama Noah. Ia pun terus mengejar Avery, bahkan sampai dijeburin ke kolam renang. Noah mencoba meminta bantuan untuk naik kepada Avery, tapi disinilah malah si Noah malah menarik Avery agar sama-sama terjebur ke kolam renang, dan di kolam renang malah terjadi adu bibir alias berciuman guys. Dan mereka pun bersama-sama ngajak Noah ke rumah untuk melakukan pertempuran menghajar serabi legitnya si Avery. Dan handphone tiba-tiba berubah ke masa depan, di mana Noah dan Avery ini benar-benar menjadi pasangan. Noah kaget dan kayaknya ini tuh berhasil gitu dapatin Avery. Kita sambung ke part 2 ya guys.